Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa kasus yang sedang terjadi saat ini, yaitu penipuan kredivo, di mana ada yang mengaku CS kredivo lalu menghubungi teman-teman dan meminta data-data pribadi, menjelaskan tentang apapun itulah tentang kelebihan kredivo, kemudian terkesan karyawan kredivo ataupun CS dari kredivo. Nah, ini banyak yang tertipu teman-teman. Jadi teman-teman harap pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Karena ternyata penipu yang ujung-ujungnya akun kredivo itu dihack itu tidak bisa diakses, bahkan dipakai transaksi dengan nominal yang cukup besar ya teman-teman. Ini teman-teman harus waspada. Saya yakin teman-teman di sini pasti masih begitu awam ya dengan kredivo, dan teman-teman harus lebih berhati-hati lagi. Sebenarnya enggak cuman aplikasi kredivo ya teman-teman, mungkin juga di aplikasi Akulaku, Kredit Pintar, Ada Kami, dan pinjaman online yang populer lainnya. Ketika teman-teman mendapatkan telepon mau itu mengaku dari CS kredivo, karyawan kredivo, dan lain sebagainya, itu merupakan jalan para penipu pinjaman online tersebut untuk mengakses akun teman-teman dan membuat transaksi di akun teman-teman. Nah, bagaimana Bang kalau sudah terlanjur kena tipu seperti ini? Apakah kita harus membayar atau tidak? Jika teman-teman tidak bayar, apa resikonya? Oke, di sini saya akan membahas masalah resiko kalau teman-teman itu tidak bayar dulu. Kenapa? Karena yang jelas ini kan bukan tanggung jawab kredivo lagi ya teman-teman, karena teman-teman yang memberikan data maka kredivo akan lepas tangan. Beberapa pengalaman orang yang melakukan atau mengalami kejadian seperti ini, tetap ya mereka itu harus bertanggung jawab atas cicilan atau pembayaran tagihan, meskipun itu tidak mereka lakukan ya, karena ya memang kesalahan ini dianggap adalah keteledoran kita memberikan data pribadi kepada orang lain. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman akun kredivonya dihack, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. 5 tips nih untuk teman-teman yang baru gabay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, Ada Kami. Oke ya teman-teman, yang pertama, teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain, jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Nah sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman gak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang gak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi. Kemudian 3, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuma 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Nah yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayar, nah teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah ini kan enggak mudah juga ya teman-teman, ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman, resiko gagal bayar pinjaman online. Nah kebetulan kemarin ada yang bertanya teman-teman tentang ya ada salah satu pinjol legal, dan pinjol legal itu desanya itu mengancam nih, padahal baru telat 2 hari sudah mengancam akan sebar data di media sosial jika kita tidak segera membayar. Nah ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ya teman-teman dari pinjol. Beberapa pinjol itu kan pasti kalau telat sehari 2 hari itu sebenarnya belum terlalu ya,
DC yang bergerak, tapi mungkin ada beberapa dari misalkan desk collector atau yang bertugas di kantor yang mana ditujukan untuk menagih ke teman-teman. Nanti kalau sudah telat seminggu ataupun lebih dari 1 bulan, baru itu benar-benar orang ya teman-teman yang mungkin menghubungi ke teman-teman secara asli. Nah, di pinjol legal yang akan kita bahas kali ini, dianggap aja di semua pinjol legal ya teman-teman. Kita tidak akan mengkerucut ke salah satu spesifik pinjol saja. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah ya pinjol ya udahlah ya teman-teman. Jadi gimana tuh kasusnya kalau misalkan baru saja telat 2 hari sudah mengancam sebar data? Ya sebenarnya yang dia masalahkan di sini bukan 2 harinya ya teman-teman, tapi itu sebar datanya. Ya, yang paling parah mereka biasanya akan menyebarkan dan bilang bahwa akan menghubungi kontak-kontak di sosial media kita dengan cara nge-DM follower ataupun Facebook dan lain sebagainya. Dan itu kan membuat kita nggak nyaman ya teman-teman, membuat kita terusik dan bikin kita malu ya. Kayak gitu ya teman-teman yang sering terjadi. Untuk teman-teman kalau sudah kayak gitu sebenarnya agak gimana ya mau ngelaporin juga, mereka tidak ngomong dari pinjol mana. Kalau misalnya kita nggak lapor itu mereka bisa seenaknya ya teman-teman membuat kita malu. Dan itu tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Tapi hal seperti ini nggak bisa kita jadi pegangan ya teman-teman untuk bisa kita jadikan acuan. Nah ini solusi ya. Kalau misalkan DC tersebut itu belum menemukan sosial media teman-teman, segera teman-teman ganti username atau ganti email ataupun bahkan nomor handphone. Kemudian teman-teman privat aja akun teman-teman. Dan teman-teman jangan gunakan nama asli di akun sosial media ya, seperti itu ya. Biar apa? Biar akun sosmed teman-teman itu tidak ditemukan oleh DC pinjol yang nakal seperti itu ya. Oke, sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.